Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahid As'ad dengan nomor induk mahasiswa 2310103016. Kali ini saya akan membahas tentang PPN 12% dan ekonomi keuangan syariah. Latar belakangnya. Latar belakangnya adalah pajak merupakan setoran yang sifatnya wajib dibayarkan kepada negara oleh warga negara sebagai wajib pajak tanpa adanya manfaat langsung yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keperluan negara. Dari sekian jenis pajak di Indonesia, terdapat pajak pertambahan ataupun PPN. PPN adalah pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kenaikan pajak. Pada tahun 2025, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% menyebabkan harga yang dibayarkan oleh konsumen naik. Hal ini terjadi karena produsen biasanya menggeser beban pajaknya kepada konsumen dengan menaikkan harga komoditas. Kondisi ini terjadi secara masif, artinya harga-harga keseluruhan mengalami kenaikan alias inflasi. Kenaikan PPN menjadi 12% bisa memicu terjadinya inflasi. Tak pelak lagi, daya beli masyarakat menurun tergerogoti inflasi. Urgensinya, pajak doribah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama dengan tidak adanya nas yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak doribah. Dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai status dan hukum pemungutan pajak ataupun doribah. Pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara. Di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu dibolehkan pemungutan pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahli halil wal aqdi. Pembahasan. Dari sisi pemerintah, tujuan kenaikan tarif ini adalah dalam rangka perluasan basis pajak di Indonesia dengan tetap mempertahankan asas keadilan dan kebermanfaatan sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian. Karena itu, pemerintah juga memperhatikan histori penerimaan pajak negara atau tax ratio yang cenderung stuck dari 2018 hingga 2023. Terlepas apakah tahun 2025 merupakan waktu yang tepat untuk pengaplikasian kebijakan ini, tentunya merupakan proses yang panjang, mengingat kenaikan pajak identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, baik secara teori maupun empiris. Kenaikan tarif pajak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertimbangannya, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak atau tax ratio, sehingga sehingga diputuskan untuk menaikkan tarif pajak secara bertahap. Tidak ada syarat khusus untuk menaikkan tarif PPN, namun kondisi ekonomi kita harus memungkinkan untuk menerapkan PPN 12%. Ini tentunya merupakan tugas pemerintahan yang baru untuk mengadakan kajian ulang bila memang diperlukan. Karena permasalahan pajak ini bukan permasalahan tarif semata, tetapi mencakup ketaatan dan sistemnya juga harus ditingkatkan. Kenaikan tarif kenaikan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat yang memiliki dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya daya beli disebabkan masyarakat merasa terdapat penambahan beban pajak dari kenaikan tarif PPN yang menjadi kewajiban untuk dibayar. Kontribusi dari konsumsi rumah tangga terhadap PDB adalah sebesar 51%, sehingga terjadinya penurunan daya beli dari masyarakat akibat naiknya tarif PPN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif PPN berdampak pada meningkatnya biaya produksi serta konsumsi, sehingga dapat berdampak melemahnya daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat berdampak pada utilisasi serta penjualan suatu perusahaan menjadi melemah, serta pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan berdampak negatif. Penurunan aktivitas perusahaan mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasannya ini diantaranya berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Hud ayat 61 yang artinya
Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi pemakmuran bumi ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernur di Mesir. Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak. Karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur. Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya, menurut Islam, menyatu secara integral. Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Berikut adalah karakter karakteristik tersebut dalam ketiganya. Yang pertama adalah komprehensif. Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Yang kedua adalah realistis. Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial, secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya. Karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi real akan sulit diterima oleh masyarakat. Yang ketiga adalah berimbang. Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian, atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya. Kesimpulan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tahun ini berpengaruh kompleks pada perekonomian. Kenaikan ini diharapkan meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta mengurangi defisit fiskal. Namun di sisi lain, dapat menekan daya beli masyarakat dan memicu inflasi sementara, yang berisiko mempengaruhi usaha mikro, kecil, dan menengah, ataupun UMKM. Dalam ekonomi Islam, efek negatif dari kenaikan PPN bisa diimbangi dengan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat membantu mereka yang terdampak. Skema pembiayaan syariah dapat mendukung UMKM tetap produktif. Prinsip etika dalam pengelolaan keuangan negara juga penting untuk transparansi dan kemaslahatan masyarakat. Mungkin cukup sekian pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.